Napa? Bisikan dari langit arwah. Aduh. Oke, bisikan dari langit, leluhur dan kaulah nikah dari Madura, lebih tepatnya nang Pamekasan dan Pamekasan. Nah, dan kaulah bedenang Malang, tinggalnya nang Singosari, tapi KTP di Kota Malang. Aktivitas kaulah, nah seperti salah satu salah satunya saya sampaikan Mas Fahmi. Aktivitas kaulah mengikuti kesenian, juga pemerhati budaya, lebih tepatnya dan kaulah nikah dan dunia seni peran, dan keaktoran kata senikan. Nah, profesi sehari-hari apa gula cowok panggilan. Jadi mau sebut semanggil dan kaulah di tak hadir. Cuman beda semanggil hadir, ya cowok panggilan. Ekor campur begini karena pun abdi benerin malah. Saestona oning bahasa Madura tapi menabi beda sesuatu yang pikir lebih dalam karena bahasa Madura saya kami kumpain. Campur begini, kita langsung orang. Langsung begini. Nah, pertama, kau ini oleh Mas Fahmi ini kan esoro ngomong tentang kebangsaan. Nah, gula nurut pembukaan kalau Mas panas. Terus sopaja dan kau arah saat kikian, apa sih panjenengan rasain? Panjenengan panas belum panas. Nyoba rasa panas ongku aja. Tak kotek panjenengan kan juga buat tak kotek panas lagi. Nah, Abdina mau berbicara tentang kebangsaan. Tentang kebangsaan saya berangkat dari BNPM sendiri, yang sudah menjadi selalu didengungkan. BNPM apa? Barisan Nasional Pemuda Madura. Estona Barisan Nasional Pemuda Madura nikah. Ekspresinya, penebalannya gede kami. Napa bedeneng YP, napa bedeneng N, napa bedeneng P, napa bedeneng B, P. Kalau ngomong tentang kebangsaan, ada di N. Intinya BNPM itu yang membedakan dengan yang lain adalah N ini. Kalau barisan banyak yang lain, organisasi yang lain barisan banyak. Pemuda banyak, suku yang lain pun banyak. Bahkan dari adik-adik kita dari Madura juga banyak pemuda. Madura secara luas luas. Tapi yang paling utama di sini adalah N, nasional. Nasional ini kan dari bahasa Madura nation. The real nation is you all. Saungun the real bangsa sesaungun ini sampai harus terjadikan. The real nation is are all of you. Jadi hakikat bangsa itu panjenengan saja. Jadi bangsa asli itu Indonesia ini gedung Dewan Kasa, Indonesia gedung pemerintahan. Tapi panjenengan saja sebenarnya yang masing-masing sebenarnya kampung. Kak, engkau si asli nation, si asli bangsa kan. Baru lasar ini kan nation, baru nasional nikah kebangsaan. Selanjutnya ada nasionalis. Nasionalis adalah sosok yang memiliki jiwa kebangsaan. Baru kita akan ngomong tentang bangsa yang sejatinya nanti terkait dengan BNPM di nasionalnya itu adalah nasionalisme. Nasionalisme ini adalah jiwa kebangsaan. Nah, panjenengan sejenika
yang nanti akan hadir dengan membawa jiwa kebangsaan di mana saja, tidak hanya di Madura saja, tidak hanya di daerah lain yang di kampung Madura, tapi kehadiran kita di mana saja selalu membawa spirit kebangsaan, membawa spirit nasionalisme. Nah ini yang penting harus kita obrolkan. Yang harus kita obrolkan. Nah, bagaimana memunculkan jiwa kebangsaan ini? Memunculkan jiwa kebangsaan ini harus bangga. Contoh, misalnya dan kaula ka sareng panjenengan keturunan Madura, kudu bangga. Bangga tidak sarang sombong. Nah, urutan bangga nih Kak. Bangga kepada kebangsaan kita, kesukuan kita. Kalau kita dari sudut pandang religiusitas, kita menjadi keturunan Madura, kita menjadi orang Madura. Kalau bukan perintahnya, tidak mungkin. Dari sudut pandang religiusitas nikah, dari sudut pandang agama. Dan kalau kan sareng panjenengan mangken muntae perintah Gusti Allah tak mungkin bedekan. Dan kula sareng panjenengan perintah dadi rahmatullah. Perintah Gusti Allah nih kan. Secara otomatis kudu bangga ini perintah kok. Diperintah menjadi kita lahir di Madura, lahir menjadi kita punya orang tua leluhur kita Madura, kita menjadi keturunan Madura, ini diperintah. Secara otomatis kalau kita tidak bangga pada perintahnya berarti dosa. Dari sudut pandang agama nih. Nah ini kan baru munculkan kebanggaan ini apa? Mohon dalam konteks secara menyeluruhnya ada dua. Nyaman historis kalaban filosofis. Historis kalaban filosofis. Historis nih persoalan kesejarahan. Dan kaula mulai gini biasa tak oning mikir napa leluhur kaula Madura napa punten begitu kula itu masa nikah penasaran kepingin menelusuri saungkun leluhur kaula ini sing ama mencoba mencari begitu ketemu itu ada kebanggaan ternyata tang leluhur gede bisa. Nah historis ini ketika kebanggaan ini kalau bahasa dari ini namanya nasab gitu ya. Ada nasab kontekstualnya itu adalah nasab. Jadi kita akan muncul kebanggaan kalau kita tahu sejarahnya. Misalnya Madura kita tahu. Tidak harus tahu sekaligus. Tak usah oning sekali ada. Lebar BNPM panjenengan sareng dan kaula lambat laun bakal tahu itu semua. Nanti akan terjawab di BNPM itu semua. Akhirnya kita akan tahu Madura itu seperti apa, kultur Madura itu seperti apa, leluhur Madura itu sebelum ada Madura itu, sebelum ada Pulau Madura itu leluhurnya siapa, nanti tahu. Nanti ada kebanggaan itu. Jadi mon oning sejarah, ini ku pasti bangga. Maka ada istilah jangan lupakan sejarah. Ada jargon juga, kalau kepingin menghilangkan satu negara, hapuslah sejarahnya. Ketika Nabi kepingin menghancurkan satu negara, hapus saja sejarahnya, buang sejarah, itu pasti hancur. Nah, oleh karena itu dari nikah, maka untuk memunculkan kebanggaan salah satunya harus oning sejarah. Nikah pertama. Si kedua filosofis. Filosofis ini dari kata filsafat, artinya kantor oning kamak mana. Contoh misalnya dulu sempat agak sarang Mas Fahmi, sarang mas lain, BNPM Barisan Nasional Pemuda Madura. Ada ini gimana kalau Barnapura? Apa itu Barnapura? Ya tetap itu akronim Barisan Nasional Pemuda Madura. Itu apa maknanya? Saya tak tunjukkan ke Mas Fahmi.
ada maknanya itu bagus sekali sesuai dengan kultur kita. Nah, mun oning ke artena, kamu itu semakin bangga. Panjenengan seteja asmana serak, asma secara lengkap paserak, mun oning ke artena semakin bangga. Nah, nanti akan ketemu yang namanya nilai. Nilai nikah, apa bahasa Madura value. Value ini kan apa? Mau bahasa dari agama karo hikmah. Dan kaulah nanti ini akan bangga ketika dapat mengambil hikmahnya. Contoh beda kegiatan Arimangken, pelatihan organisasi terkait keorganisasian, pelatihan anggota organisasi, ya, pelatihan tentang keorganisasian. Mon oning manfaatnya, kehikmahnya, maka tak sedikit pun, tak satu pun yang sia-sia. Dan pula motif dari nikah, Cak Ocak Mbak Sokrates, Cak Ocak Mbak Sokrates nih kan, ya, Mbak Sokrates nih kan. Strong thing is thinking the idea, average thing is thinking the happen, low thing is thinking the people. Mohon Madura nih kan, pikiran si kuat tinggi idea, jangan Sokrates. Tinggi idea ini benih ide, tapi nilai, tapi value, tapi hikmah. Saya kocak punya pikiran kuat, mumpun bisa ngambil hikmahnya. Kegiatan apapun, dan kalau sarang panjenengan di usaha terus gagal. Kalau konteks usaha terhadap kegagalan nikah bisa ngambil hikmahnya, itu Cak Sokrates strong thing, pemikiran yang kuat dapat mengambil hikmahnya. Jadi apapun yang terjadi kalau mendengkolsan panjenengan di pikiran si kuat, kalau bisa mengambil hikmahnya. Kayak nikah Nah, nikah dalam ranah filosofi. Nah, terkait kepribadi ini, kepribadi ke masing-masing, orang per orang, untuk memunculkan kebanggaan, yang pertama itu memetakan kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dan kelebihan ini kan memetakan senikah. Tenggula TV, kekurangan Korea apa ya? Kelebihan Korea apa? Yang pertama, kalau yang dipetakan, yang dicari kelebihannya saja, nanti dampaknya akan menjadi sombong. Kalau kekurangannya saja yang diketahui, nanti dampaknya akan menjadi minder. Nah, ketika kekurangan dan kelebihan nanti akan dapat menghargai. Sapa nikah juga terhadap kultur Madura. Mumpon-poning kekurangan dan kelebihannya, deki bisa hargai. Anapa? Gula bisa menghargai harga batibi karena gula di kekurangan kelebihan orang lain di kekurangan di kelebihan. Nikah. Berikutnya setelah di kekurangan di kelebihan, nikah baru akan bangga pada batibi dan gula itu bangga kaula TV panjenengan itu bangga panjenengan dan TV. Mumpun bangga nanti dampaknya akan mampu menempatkan diri di berbagai situasi dan kondisi. Lagi diulangnya. Yang pertama memetakan kekurangan dan kelebihan. Yang nomor dua, nikah mumpun bisa memetakan kekurangan dan kelebihan tulisan panjenengan. Dan gula sang panjenengan bisa hargai kabar ibu, bisa hargai kabar ibu karena kenapa? Sadar jamun orang lain di kekurangan bendi kelebihan. Malah panjenengan tak oleh minder sareng orang lain, tak oleh sombong karena masing-masing di kekurangan dan kelebihan. Gula banyak kekurangan saya panjenengan bendi gula tak andi. Sapa nikah juga beda saya panjenengan tadi bulan di secara otomatis berarti masing-masing orang di kelebihan berarti kekurangan. Lasaran nikah buruk gitu. Dan gula sama panjenengan bisa bangga.
Kalau sudah bangga nanti akan mampu menempatkan diri di berbagai situasi dan kondisi ini. Nikah saya nyaman kualitas diri. Panjenengan na temereng mirengaki tentang percaya diri. Ya, percaya diri nikah mampu menempatkan diri di berbagai situasi dan kondisi ini percaya diri. Jadi benih sombong, lebih percaya diri itu kita. Tandi todus saling percaya diri ini kita. Jadi orang percaya diri ini benih tandi todus. Orang percaya diri nikah, ibila beton todus, ibila beton tak todus nikah bisa. Orang percaya diri. Nah, nikah berangkat dari historis filosofis tadi. Huruf selanjutnya nikah, selanjutnya setelah sudah bangga, kita sudah paham sejarahnya, sudah tahu kemanaannya, baru kita akan ngomong tentang yang sering dijargonkan. Bangsa itu hakikatnya adalah kesadaran. Bangsa hakikatnya adalah kesadaran. Jadi ya, nggak apa-apa. Saya itu kalau di teater biasa latihan vokal. Jadi tidak ada mic-nya apa. Nah, bangsa itu hakikatnya adalah kesadaran. Baru kita akan menempatkan pada jargonnya BNPM ini. Ketika ada orang yang bilang BNPM, jawabannya apa? Salam setong dere. Kata penebalannya, garis besarnya bede kama. Bede setong dere. Mun setong dere berarti dere kauna sareng dere panjenengan berarti sami. Secara otomatis mun setong berarti tretan. Karena setong dere. Mun gula sake sareng panjenengan sama dengan panjenengan nyakeen TV. Gula nyake panjenengan pada sami di gula nyake abot TV. Karena setong dere. Ani kabunian teh sebenarnya saungkun artin sangat bagus, sangat luas benipun gempang ya cak. Nikah muntak sadar tak gempang orang bisa nyadari nikah. Alhamdulillah beneng BNPM nikah bakal terus menjadi kesadaran. Amin. Contoh misalnya yang lebih ekstrim. Jika ada pertumpahan darah saudara kita, sebelumnya darah siapa? Darah kita juga. Maka yang sampai ada pertumpahan darah. Karena itu darah kita. Ibaratnya kawan, dan kaulah mangken sarang panjenengan ibaratnya boleh bercermin akaca. Akaca itu nikah. Menikah boleh kaca gitu, gula akaca. Gula pada saat akaca, oning nengi cermin gula nengi bayar jeng nengi gula nengi kaca keluar. Gula pada bi ngabes panjenengan. Jadi mun bahasa Indonesia nih, beda panjenengan saja nengi kaula, beda gula nengi panjenengan saja. Nah, ini memang seperti yang diperintahkan begitu. Diperintahkan oleh Gusti Allah semuanya begitu. Jadi kita ini adalah sama. Nah, ini yang harus kita pegang teguh. Terkait dengan pemaknaan nanti itu kita bagaimana memaknai. Oke, kita akan ngomong tentang kebangsaan kultur Madura. Gula seorang sebenarnya gula api bermanfaat, artinya sarang berfahmi, sarang tretan-tretan selain. Saya mencoba membaca, bertanya-tanya, karena sini kejadian. Neng kultur abdina, neng bisa bahasa, nyaris sama sarang kultur panjenengan. Hari dulu nyari Madura, bahasa Madura ini ke asalnya dari Kama. Ternyata Bali, Osing, Madura itu sama. Sami, asalnya dari Jawa Kuna. Sami dari Jawa Kuna. Jadi Bali, bahasa Osing, bahasa Madura ini kan Sami dari dari Jawa Kuna. Jawa Kuno. Tapi kalau yang lama itu membacanya Jawa Kuna.
Nah baru saya akan bertanya, ada satu kata tentang kata carok. Kata carok ini, kamu cari maknanya. Artinya di baterainya ditaruh. Terima kasih. Oke, setelah saya menelusuri dengan kata ini, menelusuri kata carok, mengibangi kata beda nyaman carut. Setelah saya cari makna katanya, ada salah satu makna itu, carut itu adalah meraih dengan tangan. Tapi ketika carut itu sama, carok dan carut itu persoalan ucapan. Ternyata di sini adalah titik temu. Titik temu. Jadi artinya adalah bertemu. Silaturahim. Artinya bertemu. Nah, ketika saya telusuri pertemuan di sini, saya membaca dan juga bertanya-tanya mencari referensi bahwa kata carok ini di awal itu adalah fungsi negosiasi ternyata. Fungsi negosiasi ini ya. Negosiasi, kalau dalam konteks negosiasi itu ada yang negosiasi berdasarkan tujuan. Ada yang tujuannya win-win, ada win-lose, sama lose-lose. Lose-lose ini kok kalah, ada kalah. Win-lose berdasarkan menang, berdasarkan kalah. Win-win ini kan sama-sama menguntungkan. Nah, ternyata fungsi negosiasi dari pemaknaan carok ini adalah negosiasi untuk sama menguntungkan. Artinya apa? Berdamai untuk menuju kebaikan. Setelah saya telusuri begitu, ternyata bagus sekali ini. Maka sesuai dengan kultur panjenengan sedoyo sampean abdi, nengikama panjenengan punya daya persuasif dan negosiatif. Panjenengan tretan abad hibi nih kak, tretan abad hibi sebagai mahkamah hadir walaupun di situ di tempat baru. Kenapa mampu mudah beradaptasi? Kita saudara-saudara kita di mana dari Madura hadir di tempat yang baru itu punya kemudahan untuk beradaptasi. Maka kekuatan karena kita punya kelebihan sebagai negosiator. Madura adalah negosiator handal. Jadi setelah saya baca, saya tanya-tanya, ini fungsinya adalah untuk berdamai, harus mencari kebaikan. Nah, yang belakangan biasanya gini, di kultur itu yang saya baca itu, kalau sudah tidak mau diajak kebaikan, contoh misalnya gini, misalnya gula Andi masalah bi orang lain, bi nikah bi salon misalnya, gula di masalah bi salon. Nah, panjenengan datang untuk mendamaikan agar baik. Mun gula tak koron ya cek baik, ini keburu. Biasa bahasan nih, mula tanda ya cek bagus. Jadi kita situ nanti. Mun tanda ya cek bagus. Ini sebenarnya tidak buruk maknanya, bagus sekali. Artinya apa? Yang utama adalah kebaikan. Sampai tidak mampu menahan kemarahan. Kadang karena ada saudara kita yang tidak mau diajak baik. Diajak baik. Kalau kereta BTP membaca berdesa saling menguntungkan, saling bagus. Kenapa mak kalau dulu? Mereka mumpun tak nih, kenapa mumpun tak anda? Itu sampai pegel. Sejarah nih kayak pembacaan sementara nih. Sampai pegel. Membahasa itu, ini kan benih bahasa semua orang bilang bahasa kasar. Ini kan, dia cepat terus matanya. Arwah, benjipi. Kalau orang sekolah, maka tak benih tretan sekandu, arwah tretan. Ayo pergi. Ini salah satu fungsi utama dari tes. Salah satu fungsi utama dari pemaknaan carut, bertemu, silaturahim. Jadi ada titik damai.
Nah, kalau misalnya gini, nah ini nanti di BNPM, kalau misalnya ada konflik, misalnya konfliknya ini lampu dengan salon, konfliknya lampu dengan salon. Terus kita sebagai anggota BNPM, kehadiran kita kemana ya? Nah, betul itu. Kita itu tidak tiba-tiba berpihak pada lampu, tidak tiba-tiba berpihak pada salon, tapi kita hadir untuk mendamaikan. Itu yang namanya kehadiran berkualitas. Kalau sudah seperti ini di mana-mana, maka BNPM nanti termasuk keseluruhan Madura tidak akan pernah dipandang sebelah mata oleh orang lain. Karena kita hadir secara kualitas, kita hadir mendamaikan. Nah, tidak lupa kita punya kultur ini. Kita punya kultur. Madura itu punya keberanian. Nah, ini yang kita fungsikan, fungsi mendamaikan. Kalau ada orang yang tidak mau diajak baik, itu kita berani. Kita punya nyali. Nah, ini dari spirit kita. Kalau kita ngomong kebangsaan, nanti kita berangkatnya dari sana. Karena bangsa ini adalah budaya. Ya sudah disinggung tadi sama Mas Fakri. Saya merunut mulai dari kebangsaan, dari BNPM sendiri, dari kata nasionalisme. Berikutnya sekarang ke budaya. Budaya itu apa sih? Budaya nikah, budaya itu ada budaya sebagai satu produk, budaya nikah sebagai satu konsep pemikiran. Nah, saat kita nikah, banyak budaya ini cuma terjebak pada satu produk. Nah, misalnya satu produk nikah, budaya satu produk, banyak menerima budaya sarapan apa? Nikah budaya sebagai satu produk. Terus misalnya kesenian bagian dari budaya, ludruk, songgeng, rukun famili, rukun karya, Allah bagian dari produk. Budaya sebagai suatu produk itu juga mencerminkan jiwa kita. Nah, ada yang paling utama, budaya sebagai konsep pemikiran. Saungguna budaya nikah, saungguna pikiran dan gaule sareng panjenengan kabeh. Jadi pikiran kita sendiri. Kenapa? Kenapa orang bisa menyebabkan berbudaya? Kenapa orang bisa terpantik untuk berbudaya? Karena mulai dari orang lahir ke dunia, nikah punya kebutuhan untuk survive namanya. Survive nikah bertahan, mempertahankan hidup. Nah, kultur Madura, suku Madura ini terkenal sosok yang paling bisa survive di mana saja. Di Malaysia, di mana saja, bahkan seperti yang saya katakan tadi, walaupun di tempat yang baru, belum ada, tidak kenal dengan siapapun, daya survivalnya suku Madura itu betul-betul bagus. Nah, ini yang harus kita maksimalkan, punya daya survive yang bagus. Nah, karena apa? Itu tadi kalau kita melihat dari sudut pandang budaya itu adalah mindset berpikir kita sendiri. Nah, baru cara survive seperti apa? Cara menikah. Misalnya dan gula sareng panjenengan beton adaan. Nah, cara oleh nasi ini kayak apa? Ini cara. Nah, budaya di sini nanti, mindset berpikir di sini nanti. Nah, kalau sudah terkait cara, maka ditentukan dengan ilmu pengetahuan dan konteks edukasi. Jangan bukan yang dimaksud ilmu dan pengetahuan dan edukasi ini bukan serta-merta pendidikan formal ya. Edukasi leluhur kita banyak yang tidak sekolah ke pendidikan formal,
tapi ilmunya bagus. Maka ketika ngomong ke ilmu pengetahuan di sini, ngomong edukasi, prinsip dasarnya bukan yang jadi alat ukurnya tidak serta merta pendidikan formal. Tapi wajib nanti kita ke anak turunan kita bagaimana belajar di pendidikan formal. Tapi kalau kita ngomong tentang ilmu dan pengetahuan, ngomong tentang edukasi, tidak serta-merta adalah pendidikan formal. Karena leluhur kita, banyak sesepuh kita yang tidak pernah ke pendidikan formal. Beliau-beliau itu sekolah pada alam, langsung belajar pada alam. Cara natane leluhur kita reng sepon den kaula sareng panjenengan lambe tak oning kuliah jurusan pertanian. Tapi cara natane jauh lebih hebat daripada mahasiswa yang jurusan pertanian. Jadi mau beda ketoron nak saya kuliah di jurusan pertanian, bocor teori kan. Jadi mau tahu kan, langsung mau tahu kan, mau nyaman. So guna pun tahu Allah. Biasanya kalau sudah seperti itu, kita itu gagap ini di kelas pertanian adalah menurut teorinya ini selaman out jangan gede minta pal apa langsung gitu. Nah itu leluhur kita langsung belajar pada alam, dan ini panjenengan oneng pengalaman guru yang paling baik. Experience is best teacher. Pengalaman alam itu adalah guru yang paling baik. Sesepuh kita, orang yang sepontan kaula sareng panjenengan, leluhur kaula sareng panjenengan, setak uning sekolah pendidikan formal langsung belajar pada alam. Contoh misal senika. Buat menengi jauh tengah ya. Untuk bilang begini ini kalau nggak punya pengalaman yang begitu panjang, jangan dikira itu mudah. Terjemahannya itu artinya disuruh hati-hati saja. Membaen entar jalanan jauh, tengah jek lanyala kau rengkong. Keng muni salah itu, muntah alaban kok todus jong. Angop mulia nyaman jong. Adik kau yang sepenuh bentuk sarang kulit sarang panjenengan. Tapi ini jangan dimaknai negatif. Betapa militan suku Madura itu sosok yang paling memiliki militan sekali. Artinya apa? Kalau secara mental itu kita sudah punya. Nah, itu terkait dengan edukasi. Nah, berbudaya, bagaimana cara bertahan itu caranya itu adalah budaya itu sendiri. Contoh misalnya senika. Nah, panjenengan berdeka sama apa cermatis langsung berpikir. Ada yang kok beda jauh, menengenang, kok tak nemu sekarang. Tadi pemasukan, mengkok tadi pemasukan, berarti aku nak langsung mikir nih kan. Dan ini kan satu kelebihan di suku Madura ini. Apapun mau dikerjakan, maka jangan pernah malu ketika ada orang lain mandang, oh orang Madura itu adalah sukanya bekerjaannya yang kasar-kasar. Jangan pernah malu, sebenarnya artinya bukan itu. Mental kita itu mau untuk mencapai tujuan, apapun berani kita lakukan. Artinya berani menderita untuk mencapai satu tujuan. Ini tidak mudah di generasi sekarang, Pak, Bu, adik-adik mas setuju. Generasi zaman semakin saya kocak generasi zaman milenial, sarang generasi Gen Z, mental nikah tak andi, daya juang ini tidak punya, daya survive ini tidak punya. Nah, kehadiran BNPM panjenengan setuju ini karena yang akan hadir mengabarkan akan berarti tentang daya saing, akan berarti tentang daya survive.
Ini yang terkait dengan budaya yang ada yang sangat melekat pada diri kita di suku Madura. Oke. Nah, kembali nih, Mas Fahmi biasanya ada tanya jawab apa? Ada. Kita teruskan apa tanya jawab dulu? Oke. Untuk sementara dari kaulah dikaki, ya tore membuat pertanyaan, mau ya tore membuat tak bisa jawab, ini jawabnya aku. Bisa panitia jawabnya. Oke, terima kasih. Sebelumnya ya tore membuat beda balikan itu pertanyaan dari dalam suara. Ya tore, maju ya tore. Masa ekonominya kasar gitu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilahkan buat warna Sindu aja kalau kita ini. Alhamdulillah disempatkan pada malam ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang kebudayaan dan kebiasaan-kebiasaan orang Madura. Beliaunya kan barusan memang di budayawannya akhirnya di Madura ini seperti itu. Kemarin pernah juga terjadi di daerah kami di Hutan Sampang karena tentang politik dan sebagainya. Sebenarnya di sana itu sudah ada penyuluhan tentang padahal yang tersangka itu dia itu mempunyai anak didik yang ada di pondok. Mengenai SDM-nya orang Madura itu kan sudah luar biasa ketimbang dulunya kan seperti itu. Untuk memobilisir bagaimana nanti BNPM ini juga ikut terlibat juga di situ untuk memobilisir juga tentang taruh dalam seperti itu. Oke, terima kasih banyak. Oke, langsung saya respon. Bagus sekali, betul. Itu yang saya juga lihat videonya kan viral itu ya. Saya lihat video itu agak saya mata dan ngobrol. Ya Allah, ini kan satria tanah. Depan Madura. Kenapa sobung cara lain? Dulu langsung mikir, kenapa sobung cara lain? Mesti bisa. Kenapa cara lain supaya tidak ada pertumbuhan darah? Saya itu merinding. Saya bisa tak kuat juga karena begitu saya kasus terkait dengan politik juga nih. Ini kan perlu pencerahan nih kan. Aja yang saja tak perlu. Seneng atas kalau saya ngopi bareng karwa. Ngopi bareng kata. Nah, saya sangat sepakat ketika banyak di kultur kita itu masih yang kurang menyadari. Kalau harapan saya secara pribadi, mungkin Yoni harus alangkah baiknya ketika ini menjadi harapan dan langsung dilakukan oleh BNPM dan semua anggotanya seluruh Indonesia. Jadi hadir sebagai pendamai, hadir sebagai pencerah, hadir sebagai solusi. Bagaimana membuat ini? Kalau ini kita nggak bisa menyalahkan mereka, tidak bisa menyalahkan saudara-saudara kita. Karena prinsipnya apa? Berangkat dari belum tahu. Belum tahu. Maka yang dimaksud negosiasi, penerjemahan cara itu tadi masih menang kalah. Menang dan kalah. Bukan menjadi pendamai, menjadi solusi. Menjadi penyeimbang. Bagus, itu usulan yang bagus. Nah, bagaimana caranya? Dia harus diprogramkan lebih konkret lagi. Hadirnya BNPM supaya menjadi cermin bagi bangsa yang lain, bagi suku yang lain, bagi saudara-saudara kita yang bukan Madura, akhirnya menjadi cermin. Itu loh, seperti yang tadi di pembukaan kan sudah disampaikan oleh panitia, oleh sambutan panitia. Kalau mau lihat sebetulnya lihat di BNPM ini, artinya apa? Teredukasi, sikapnya, hadir itu berarti kita layak, kita hadir di mana saja. Kalau ada persoalan kita hadir, tapi hadir sebagai penyelaras, sebagai pendamai, sebagai pemantik kesadaran. Itu sebenarnya intinya di kesadaran tadi. Makanya hakikat bangsa, hakikat kebangsaan itu adalah kesadaran. Sadar, ini namanya ini kalau di ilmiahnya itu ada
yang namanya intentionality sama full awareness. Nah itu ya. Jadi metode untuk membuat penyadaran itu namanya intentionalitas. Nah masing-masing kita ini sama-sama manusia, maka jangan pernah menganggap wah ada yang bilang oh Madura itu kalau kita mau membuat kesadaran di kultur Madura itu sulit. Tidak ada kata sulit kalau menurut saya. Ketika kita punya program, mungkin kita yang bisa kita lakukan yang mana dulu yang mampu kita lakukan. Misalnya dimulai dari internal kita sendiri, dimulai dari internal BNPM sendiri, baru nanti akan berdampak. Ada embrionya nanti semakin luas. Nah kalau sudah BNPM mampu memberikan satu contoh yang bagus, contoh yang berkualitas, secara otomatis kita akan dijadikan contoh dan kita akan diterima di mana saja. Tidak akan pernah dipandang sebelah mata. Itu saya secara pribadi berharap di situ memang kehadiran BNPM ini hadir secara berkualitas, gitu ya. Hadir secara berkualitas, bukan hadir tidak berkualitas.